Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi. Saudara-saudara percaya bahwa kita punya sahabat masing-masing. Mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya punya bestie. Teman-teman yang di sini punya bestie enggak? Mungkin noni-noni ini punya bestie enggak? Di kanan kirinya bestinya enggak noni-noni ini? Bestie itu sahabat-sahabat. Oh, semua sahabat. Oke, puji nama Tuhan. Kalau Audrey punya bestie enggak Audrey? Oh, bestinya maminya luar biasa. Saat ini malam hari ini kita diundang loh sama sahabat kita loh, Tuhan Yesus. Mari kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh memilih hidup yang benar, hidup bersama Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan siapa sahabat kita? Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari kita mau katakan sekali lagi, kita bersyukur kita boleh punya Yesus sebagai sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Siapa sahabat kita? Yesus, Kaulah sahabat. Amin. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau mulai acara persekutuan doa ini dengan buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi yang telah Kau beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga boleh bersyukur kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, karena
karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan kami apapun. Kami bersyukur Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang, kami mau memuji Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena Engkau yang selalu ada bagi kami. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Biarkanlah saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh membawa hati kami. Kami boleh membawa penyembahan kami. Pada malam hari ini kami mau berfokus Tuhan untuk mendengarkan Engkau, untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Biarkanlah segala sesuatu yang kami nyanyikan, yang kami lantunkan boleh menjadi pujian yang harum bagi-Mu. Kami juga mohon Roh Kudus-Mu, kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami, memimpin acara ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, sungguh bersyukur kita boleh mengenal Yesus. Dia adalah Allah yang senantiasa ada, apapun kondisi kita. Pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita berkekurangan, Dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita. Pada saat kita kuat, pada saat kita lemah, Dia adalah Allah yang bersama dengan kita. Bahkan pada saat kita bahagia, Dia ikut tertawa bersama kita, ikut tersenyum bersama kita. Atau pada saat kita merasa sedih, kita merasa sendiri, Dia adalah Allah yang juga tetap bersama kita. Allah yang merangkul kita. Bahkan Dia adalah Allah yang menggendong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur kita boleh mengenal Yesus, sahabat kita yang sungguh luar biasa. Bahkan Dia adalah seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tidak ada sahabat sejati seperti Dia yang sungguh rela memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Bersyukur sekali kita punya Allah seperti Dia, sahabat kita yang sejati. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita, karena kita sungguh boleh bersyukur punya Yesus sebagai sahabat kita.
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Biarkanlah singer saja boleh menyanyi. Mari saat ini kita mau mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang boleh kita terima. Jika kita masih boleh hidup sampai saat ini, kita masih boleh bernafas sampai saat ini, kita masih boleh makan sampai saat ini, kita boleh berkumpul dengan keluarga kita. Sungguh kita bersyukur bahwa setiap langkah kita Dia ada. Mari saat ini kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Naikkan rasa syukurmu dengan sepenuh hati. Angkatlah tanganmu, nyatakan syukurmu. Kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Naikkan syukurmu. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu tiada pernah habis. Setiap langkah hidup kami Engkau ada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Naikkan syukurmu, ucapkan rasa terima kasihmu, sebab Dialah yang baik, Dialah yang menyertaimu. Kasih-Nya sempurna, tak pernah berkesudahan. Walau kita tak setia, Dia tetap setia. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat kemurahanmu. Kau gunung batu keselamatanku, Kau gembalaku, Kau sungguh Allah sumber kuatku. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur, aku boleh mengenalmu, Kau Yesusku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur jika kami boleh mengenal Engkau. Sungguh kami bersyukur jika kami mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
menjadi janji kita bahwa kita akan tetap bersama dengan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali lagi dengan sepenuh hati bahwa sekali Yesus tetaplah Yesus dalam hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Thank you Lord Jesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali lagi dengan sepenuh hatimu, angkatlah tanganmu, nyatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, boleh angkat tangannya. Oke, pemazmur boleh berkata bahwa Tuhan adalah keselamatanku, kekuatanku, gunung batu dan kekuatanku, tempatku berlindung adalah Allah. Mari saat ini kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Allah, gunung batu keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. mari kita mau nyatakan sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku, nyatakan dengan penuh iman. Takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah
hebat Tuhan. Kita mau nyatakan sekali lagi bahwa kita takkan pernah goyah, sebab Dia adalah satu-satunya Allah, tiada yang lain. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan dengan iman. Kuat, Amin. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kami Tuhan. Sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan kami. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Siapa yang merasa dikasihi Tuhan boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya bahwa kita sahabat-sahabat Tuhan boleh angkat tangannya. Mari silakan, siapa yang mau bersaksi boleh angkat tangannya. Mari saat ini saya undang buat saudara-saudara yang rindu untuk membagikan berkat, tepuk tangan buat Koko Ivan. Oke, shalom semuanya. Saya mau sharingkan betapa Tuhan itu baik gitu ya. Jadi kemarin Minggu itu saya pergi ke Sabtu saya tuh pergi ke Kerep gitu ya, ke Kerep. Dan ini memang baru pertama kali saya pergi keluar kota gitu ya, naik mobil. Nah, di situ tuh masih oke, maksudnya masih oke lah ya, ke Gua Maria. Nah, saya sama Siska juga doa bareng gitu kan, dah. Saya tuh mau lanjut, sebenarnya tuh mau lanjut ke daerah Bandungan. Nah, sama-sama enggak ngerti, akhirnya pakai GPS kan, pakai Google Maps. Nah, entah kenapa itu jadi, karena mungkin salah ya kan, kalau ke Kerep kan mestinya kan itu kan ada masuk ke jalan kecilnya, keluar dulu ke jalan besar, baru nanti ngikuti map gitu ya. Nah, ini enggak, jadi langsung dari Gua Maria itu saya langsung ngikutin map. Nah, perasaan itu sudah enggak enak itu. Waduh, ini jalannya tuh semakin lama semakin kecil. Waduh, ini apa bisa jadi sampai akhirnya tuh kayak bener-bener mepet untuk 2 mobil loh. Nah, pada waktu itu saya mikir, wah ini kalau sampai ada mobil di depan enggak bisa ini, enggak maksudnya kemungkinan kok ketoknya enggak bisa papasan gitu ya. Akhirnya cuma saya berdoa, Tuhan pokoknya tolongilah. Ini sudah kadung, sudah terlanjur ini udah enggak bisa, dan akhirnya sudah saya jalan itu baru pertama kali gitu kan keluar kota, terus jalannya kok kayak gini gitu kan. Tadi biasanya tuh kalau keluar kota pun juga masih lebar gitu kan jalannya kan. Nah, terus akhirnya ya itu terus jalan terus, tapi ya itu saya bersyukurnya itu hampir tidak ada mobil di depan gitu. Ketika misalnya ada mobil di depan, itu pas jalannya juga ngelebar, jadi ada rumah terus ada mobilnya bisa miring dulu. Nah, itu jadi karena itu juga kondisi waktu kemarin itu kan hujan juga. Jadi saya takut kalau misalnya kemiringan terus meleset gitu ya. Jadi kan enggak berdiri di sini gitu ya. Jadi tapi ya itu saya bersyukur Tuhan tetap sertai dan benar-benar satu pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi dan begitu sudah sampai akhirnya jalan ke jalan besar tuh, wah itu benar-benar lega banget gitu. Jadi ya itu saya bersyukur banget, Tuhan itu luar biasa gitu ya. Terima kasih. Silakan, saya undang lagi yang boleh mau sharing, boleh membagikan berkat, satu orang lagi. Silakan, siapa yang mau membagikan berkat bagi teman-temannya, karena saya percaya pada saat kita men-sharingkan, kita boleh memberkati. Oh, mungkin yang habis pulang dari retret, yang dari Tumpang, silakan, ada cerita apa, ada oleh-oleh apa ini? Silakan, ada lagi yang mau sharing?
Oke, kalau tidak ada saya yang mau sharing ya. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya, berarti waktu sel gabungan P1, P2, P3 itu kan anak-anak saya tidak ikut di rumah. Luar biasanya pada saat di rumah lampunya mati. Pada saat baru mau mulai sel gabungan, saya sempat khawatir juga karena anak-anak cuma berdua di rumah. Karena sebenarnya memang sudah di-prepare semua, ini kalau lampu mati ini lampunya ini. Tapi namanya orang tua juga tetap punya khawatir karena anak saya yang satu juga masih kecil, yang kecil si Esra masih kecil. Yang luar biasa itu Tuhan boleh memproteksi mereka. Pada saat itu saya cuma dalam hati bilang, Tuhan, aku ini mau sel, anakku di rumah berdua lampunya mati. Akhirnya mereka telepon yang nerima papanya, mungkin karena papanya tahu kalau saya yang terima pasti saya akan bingung. Jadinya sudah kamu di sini aja, akhirnya diterima papanya, puji Tuhan. Setelah itu puji Tuhan selesai semua. Anak-anak juga tidak telepon lagi, tidak tanya apa-apa lagi. Acara sel gabungan juga boleh lancar semuanya. Saya pulang bertanya sama anak saya, berapa lama matinya? Setengah jam. Oh ya lumayan ya saya pikir. Tapi memang mereka sudah ada lampu aki itu. Tapi yang luar biasa saya bertanya sama si Esra. Esra takut enggak lampunya mati? Takut sih awalnya, Mam. Esra berdoa enggak? Oh, Esra lupa berdoa, Mam. Tapi Mam, Esra itu percaya kalau Yesus itu sama Esra. Makanya Esra enggak takut lagi karena Esra yakin kalau Yesus itu sudah sama-sama Esra. Dari situ saya boleh bersyukur, saya diingatkan sekali akan firman Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin bukan berkat secara jasmani, tapi saya bersyukur melalui peristiwa ini anak-anak saya boleh mendapat berkat, mereka boleh memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mereka boleh yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang menyertai mereka. Dan mereka tidak punya ketakutan lagi. Sungguh saya bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang boleh memproteksi saya dan keluarga saya. Dan saya percaya Allah juga akan memproteksi kita semua yang ada di sini. Mari saat ini kita boleh masuk lebih dalam lagi. Kita mau tenangkan hati. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita rindu untuk senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesuslah yang boleh senantiasa ada bersama dengan kita. Mari kita boleh tenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Yang ku
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau berikan kami penghiburan yang luar biasa. Kau berikan kami hati yang begitu tenang menghadapi hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami dapatkan penghiburan dan ketenangan yang luar biasa daripadamu. Dan bila malam hari ini kami ingin lebih lagi mengenal Engkau, kami ingin lebih lagi tahu Tuhan, apa kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Izinkan kami duduk diam mendengarkan. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Biar Roh Kudus-Mu, hikmat dari-Mu Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami. Dan untuk hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan memberikan hikmat, agar hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saya izin lepas masker ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya minta maaf tadi terlambat karena saya sendirian ke sini. Grace ada Zoom double. Jadi dia di rumah dan karena hujan saya nyetirnya pelan-pelan. Ya. Ibu Bapak yang terkasih, tema kita malam hari ini penghiburan di kala duka. Waktu saya terima tema ini, saya langsung kepikiran 1 I.O. Dan itu kepikiran terus, yang kepikiran justru slogan I.O.-nya bukan temanya ini. Bapak Ibu tahu ya, yang hampir mirip gini, sahabat di kala duka. Dan parahnya beberapa kali saya layat itu sama I.O. itu gitu loh. Jadi tambah kepikiran, wah error bener dah. Ya, penghiburan itu sesuatu yang positif, ya atau ya? Karena penghiburan itu menyenangkan, menenangkan hati, menghibur. Kita kan juga seringnya cari hiburan toh. Kalau udah sumpek di rumah, yuk kita cari hiburan, keluar jalan-jalan cuci mata, ya. Kalau pas lagi sumpek di rumah, kita pilih ketemu sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, mama saya kalau bilang ngobrol ngalor ngidul ndak karuan itu namanya mbolia ombokwe. Mbolia ombokwe sama teman-teman. Ya yang diomongkan ndak karu-karuan gitu, dari mulai suaranya rendah sampai suaranya tinggi jadi bertengkar, ketawa bareng ndak karu-karuan. Mbolia ombokwe namanya. Ya. Semua orang cari hiburan untuk menenangkan hati, untuk membersihkan pikiran ya. Saya tidak tahu apakah sama dengan healing ya. Sekarang kan healing dulu sejenak gitu ya. Kemana gitu healing dulu, lihat yang ijo-ijo gitu ya, cerita. Banyak sekali teman-teman kita yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, penghiburan seperti dikatakan di Mazmur
Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi penghiburan yang dari Tuhan, mu-nya itu mu besar ya. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi penghiburan yang dari Tuhan itu penghiburan yang apa ya? Yang menurut saya yang paling benar gitu ya, penghiburan yang dari Tuhan. Penghiburan itu menyenangkan, memberikan semangat, menenangkan hati, melegakan jiwa, itu ya penghiburan semacam itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari mana penghiburan itu datang. Penghiburan bisa datang dari sumber yang baik, bisa datang dari sumber yang tidak baik. Ya. Kalau penghiburan itu datang dari sumber yang tidak baik, yang ada setelah itu kita akan merasa menyesal, loh kok dulu aku bisa jatuh sini ya, ke rupa-rupa penghiburan yang tidak baik itu, ya, ke penghiburan yang arahnya salah. Tidak ada damai sejahtera setelah itu. Penghiburan itu sifatnya hanya sesaat. Ya, kita senang pas itu tok. Habis itu yang kita dapat adalah masalah. Ya. Nah, penghiburan yang baik itu datang dari sumber yang baik. Dan saya kira penghiburan yang sumbernya dari sumber yang baik itu datang dari Tuhan. Selain dari Tuhan nggak ada sumber penghiburan yang baik. Sumber penghiburan yang datang dari Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati, akan memberikan kekuatan, memberikan semangat yang bertahan sampai lama, yang tetap akan ada dalam hati kita sampai lama. Dengan catatan, kita memberikan makanan yang bergizi kepada rohani kita, supaya penghiburan itu tetap ada, penghiburan itu tidak hilang. Ya. Filipi 2 ayat 1 mengatakan apa? Sebentar. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Penghiburan kalau sumbernya baik, itu akan memberikan itu semua, memberikan persekutuan roh, memberikan kasih mesra, memberikan nasihat, ya, memberikan belas kasihan. Lah ini yang penting. Ketika kita mendapatkan penghiburan yang baik, ya, kita akan mendapatkan persekutuan roh yang baik. Di dalam persekutuan doa ini saya tahu ada komsel-komsel, dan di dalam komsel-komsel itu pasti ada penghiburan, saling menghibur, saling menyemangati, saling menguatkan. Ya, teman-teman di mana kita tahu kita bisa andalkan ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam pergumulan. Ketika kita sedang dalam masalah, ya, teman-teman seperti ini yang memberikan penghiburan dari sumber yang benar, sumber yang sejati yaitu Yesus, itu teman-teman yang sangat menguatkan. Ya. Meskipun anak tetap ngemesi di rumah, ya toh? Meskipun suami tetap lucu jengkeli, meskipun istri tetap cerewet, meskipun tetangga tetap gibah. Ya, meskipun ART di rumah tetap bikin molor usus, meskipun drakor tetap number one, tapi kalau kita punya penghiburan yang benar dari Tuhan dengan teman-teman persekutuan roh yang benar, kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan mendapatkan kesusahan. Yang kita dapatkan ya penghiburan itu. Teman-teman kita tuh kadang kalau ngomong kan juga celemongan, ya. Tapi di dalam celemongan itu, kalau dia ada sukacita di dalam Tuhan, di dalam hatinya, kalau dia punya damai sejahtera di dalam Tuhan, celemongannya itu celemongan yang menguatkan kita. Jengkeli, gemesi tapi memberikan semangat, ngangeni, tetap kita ketemu dia kan, tetap kita ingin berjumpa dengan dia. Meskipun celemongannya kadang-kadang nyengit, kadang-kadang tidak menyenangkan kata-katanya, tetapi semua itu
kadang justru membuat kita kayak terlecut, oh iya betul loh omongannya dia. Ya, meskipun kadang nyengak kalau ngomong, tapi kok bener ya. Kadang bisa membuat kita bersemangat dan membuat kita menemukan solusi atas masalah kita. Itu kalau kita nyelemong, asal nyelemong, tetapi kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Lah, teman-teman, bagaimana kita bisa tetap bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita melekat pada Tuhan supaya kita bisa melakukan itu, apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus. Masa pandemi kemarin itu memberikan kita banyak sekali pengalaman, betul? Memberikan banyak sekali kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kita saling menghibur satu sama lain meskipun kita juga amburadul enggak karu-karuan. Bagaimana kita bisa tetap bilang sama teman, semangat ya, tetap sehat, semangat, jangan patah arang, tetap berdoa, padahal kondisi kita juga enggak baik-baik saja. Benar enggak? Bagaimana saya merasakan sendiri, saya bertahan sampai hari ini. Kami berdua, saya dan Chris bertahan sampai hari ini ketika masa pandemi itu karena teman-teman saya yang saling menguatkan. Kita tidak perlu macak melas, tapi kita dapat penghiburan dari teman-teman, benar enggak? Ketika semua pekerjaan, hampir sebagian besar pekerjaan itu shutdown, tidak melakukan kegiatan apapun, kita tetap mendapatkan penghiburan dari Tuhan, dari teman-teman. Ya, yang lucu-lucu, yang menyemangati kita zaman pandemi dulu, rasanya tidak berbuat apa-apa di rumah, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, ada kan di medsos itu yang posting gelundang-gelundung tok di rumah, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, masa pandemi. Rasanya kasar loh ngomongnya itu, gelundang-gelundung di rumah enggak ngapa-ngapain tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi itu menyemangati. Berarti meskipun saya enggak melakukan apa-apa di rumah, cuma gelundang-gelundung tok, tapi saya berguna bagi nusa dan bangsa. Ya toh? Sesuatu yang nyengit tapi memberikan semangat. Saya dan Chris mengalami di masa-masa pandemi itu betapa kami harus bisa saling menyemangati berdua. Ya. Saya tahu Chris kalau pas lagi habis terima WA atau SMS dari tukangnya, dari mandornya, pertanyaannya sederhana, Pak ada kerjaan enggak? Waduh, itu saya langsung tahu mukanya Chris langsung berubah. Dan dia langsung diem sehari itu. Ya. Rasanya hatinya kayak diiris-iris Chris kalau bilang, Pak ada kerjaan enggak? Cuman itu tok tanyai. Jawabnya setengah mati, Chris. Tak jawab apa. Ya. Tapi kami saling menyemangati. Ketika teman-teman WA, kita ngapain ya? Kita mau apa ya ini ya? Uangnya mandek. Kita mau cari apa ya? Ya? Apakah kita baik-baik saja? Apakah saya dan Chris baik-baik saja? Apakah teman-teman saya itu juga baik-baik saja? Saya yakin enggak. Ya, masa pandemi itu masa yang luar biasa. Masa kita diasah kepekaan kita, apakah kita punya belas kasihan, ya. Ada satu ketika di masa pandemi itu saya tidak sadar, saya pesen open, karena banyak yang open PO ya teman-teman. Masa pandemi itu banyak yang open PO, betul ya? Open PO makanan, saya pesen, ternyata harinya sama. Jadi di rumah banyak banget makanan.
Saya kalau pesen kan selalu 2 porsi ya, karena saya berdua sama Chris. Jadi banyak banget. Ini bingung nih kalau dimasukkan kulkas semua ya. Apa ya mau makan ini terus sampai berapa hari makan kayak gini. Akhirnya saya bagi-bagi ke tetangga depan, ke tetangga sebelah. Lah, pernah satu saat tetangga-tetangga itu juga saling berbagi. Jadinya banyak lagi, terus bingung lagi. Saya kasihkan ke tetangga depan, tetangga sebelah ngasih ke saya. Jadi mubeng gitu terus. Tapi saya merasakan itu penghiburan, itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami tetap bisa ketawa. Akhirnya di grup RT isinya cuman, ayo mau muter kemana lagi, makanannya mau diputar kemana lagi. Teman-teman merasakan enggak penghiburan yang begitu besar? Bahkan saya yakin sampai hari ini kondisi beberapa dari teman kita belum benar-benar pulih. Masih ada yang sedikit tersendat, masih ada yang kena dampaknya, kena efeknya masih terasa sampai hari ini. Ya, belum semuanya pulih dengan baik. Ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman sudah melewati masa itu, menurut teman-teman kita menghibur orang ketika kita masih tidak baik-baik saja itu gampang atau sulit? Rasanya kalau kita ngomong, ya enak kamu kalau ngomong. Ngeluh sama saya kayak gitu lah, wong saya aja masih kayak gini. Pernah enggak seperti itu? Ada teman yang mengeluh ke kita macam-macam, aduh kok pekerjaan seret, suami juga pekerjaannya seret, anak-anak sakit, ada yang sakit. Mereka curhat ke kita padahal kita juga enggak sedang baik-baik saja. Ada dalam hati kita terbersit, kamu nih enggak tahu, datang-datang langsung curhat. Kamu kan enggak tahu aku sudah nunggak cicilan rumah berapa bulan. Kamu kok enggak lihat kondisiku juga, kamu kok juga enggak tanya kondisiku gimana, tahu-tahu datang-datang curhat. Pernah enggak kita merasakan seperti itu? Ini orang kok enggak peka. Ya. Banyak orang-orang yang seperti itu, tapi apakah kita mau bilang, kamu tuh loh, baru kayak gitu aja kamu udah curhat-curhat sama aku sampai nangis-nangis, lah aku nih loh baru ngalami gini. Saya yakin kita enggak bisa seperti itu kok. Kita enggak bisa ngomongnya maido. Orang yang kadang-kadang kalau sumpek banget tuh tahu-tahu juga kepengen curhat, bener enggak? Tahu-tahu tuh kepengen cari siapa nih yang bisa tak omong. Kita enggak butuh solusi, kita cuma butuh didengarkan. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya di rumah hanya berdua sama Chris. Kerja ya berdua, dari melek moto sampai merem moto lagi itu berdua terus. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kami berdua ini cuma ngobrol berdua saja. Kami enggak bisa ngobrol ke orang lain. Kenapa? Karena kami tahu orang lain juga punya masalah yang mungkin lebih berat dari kami. Ya. Kadang orang datang, orang curhat, kami hanya bisa mendengarkan. Terus kami cuma bilang, ya kita itu tetap harus gondelan Tuhan. Memberi penghiburan ke orang-orang itu, jangan takut lah. Pokoknya kalau kamu gondelan Tuhan, pasti kamu akan merasakan jalanmu dituntun. Nah, kita cuma bisa ngomong seperti itu. Tapi buat sebagian orang, itu kadang rasanya seperti hanya basa-basi ketika dia juga ada dalam masalah. Ngasih nasihat ke orang ketika kita juga ada dalam masalah itu juga sulit gitu loh. Apakah kata-kata kita ini tulus keluar ataukah hanya basa-basi tok? Kerasa enggak teman-teman kalau dia hanya basa-basi tok? Hanya supaya sekedar menghibur. Tetapi kalau menurut saya meskipun itu cuma basa-basi tok, hanya untuk menghibur. Kalau kita punya hati yang
melekat pada Tuhan, tetap akan jadinya apa? Orang yang mendengarkan kita tetap akan mendapatkan penghiburan, akan mendapatkan damai sejahtera. Jadi ketika pertanyaannya, apakah kita bisa seperti Yesus yang menghibur wanita-wanita yang nangisi dia ketika Yesus berjalan ke Golgota, Lukas 23 ayat 28. Bentar, mana ya? Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mungkin waktu itu Yesus ya mikir ya, kamu nangisi aku tuh ya mau kamu bisa apa? Bener enggak? Apa kamu ya kuat memikul salibku? Kan ya enggak. Tidak ada seorang pun yang kuat mikul salibnya Yesus. Tiap-tiap orang hanya kuat mikul salibnya sendiri. Ketika Yesus melihat perempuan-perempuan itu menangisi dia menasehati untuk jangan menangisi tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya masing-masing dari kita ini memikirkan salib kita, memikul salib kita sendiri. Kita enggak usah mikiri salibnya orang lain, kita enggak usah kepengen mikul salibnya orang lain yang kita anggap mungkin lebih enteng. Tapi pikulah salibmu sendiri. Kita enggak perlu menangisi Yesus. Karena Yesus enggak butuh dibelas kasihani. Yesus yang berbelas kasih kepada kita. Dia yang tahu bahwa kita ini belum tentu kuat mikul salibnya kita sendiri. Dan membutuhkan penghiburan dari Yesus supaya kita bisa mikul salibnya kita. Ya. Kalau teman-teman ikut Ekaristi kan selalu setelah doa syukur agung itu, setelah konsekrasi ada kata-kata gini, karena pujian kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Karena memang begitu. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan pujian dari kita. Tuhan tidak butuh penyembahan kita, tidak butuh pujian kita. Tetapi kita yang membutuhkan itu, kita butuh memuji Tuhan, kita butuh menyembah Tuhan, kita butuh dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya belas kasih seperti Yesus ini loh. Yang bisa bilang ke wanita-wanita itu enggak usah nangisi aku. Ketika dia sedang berduka, ketika Yesus sedang seperti kondisi yang sedang enggak baik-baik saja itu bisa menghibur orang lain. Itu yang Tuhan juga mau kita lakukan. Menghibur orang lain di saat kita enggak baik-baik saja. Apakah teman-teman di sini semuanya sedang baik-baik saja? Mungkin kalau misalnya tadi siapa? Ivan cerita, curhat misalnya ke saya. Saya enggak bisa bilang kayak gitu toh kamu curhat toh. Van, sorry ya Van, dari Gua Kerep pergi ke Bandungan tadi. Lah dari Gua Kerep ke Bandungan kok pakai GPS toh Van? Saya enggak bisa ngomong gitu loh sama dia. Kenapa? Karena saya enggak tahu bebannya Ivan tuh kayak apa. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah maido orang, jangan menghakimi orang. Tadi waktu Ivan kesaksian di depan, saya tuh mikir gini, lah wong dari Gua Kerep pergi Bandungan kok pakai GPS. Nah kalau saya tanpa GPS nyampe ke Bandungan. Tapi habis itu saya kayak ditegur, loh kamu kok enggak denger keto, Ivan tadi bilang baru pertama kali ini naik mobil. Bener ya Van ya tadi ngomong gitu. Oh iya Tuhan, kita enggak boleh menghakimi orang lain. Jadi kalau teman-teman terima orang lain cerita, dengarkan. Apalagi kalau yang cerita perempuan, dengerin aja. Mereka sudah punya solusinya, enggak usah dijawab. Ya bapak-bapak, kalau istrinya lagi curhat, kalau lagi ngomel apa segala macam dengerin aja. Istri bapak-bapak itu sudah punya jawabannya, enggak usah dijawab. Mantuk-mantuk aja. Yang penting dia bisa mengeluarkan unek-uneknya.
Itu juga yang Yesus katakan kepada wanita-wanita yang nangisi dia itu. Sudah enggak usah nangis. Wong tangisanmu juga tidak akan mengurangi bebanku, kan gitu toh? Tangisannya wanita-wanita itu apa mengurangi bebannya Yesus? Enggak kan? Nambahi beban ya. Tapi enggak mengurangi. Ya. Gitu loh. Ya. Penghiburan itu bisa kita berikan ke orang lain kalau hati kita tuh melekat pada Tuhan. Kalau hati kita tidak melekat pada Tuhan, kita tidak bakal bisa menghibur orang lain, adanya maido. Kalau hidup kita tidak berpusat pada Yesus, kalau kita tidak gondelan Gusti Yesus, kita tidak bakal bisa memberikan penghiburan pada orang lain. Ya. Karena kenapa? Karena ketika orang lain butuh penghiburan kita, yang ada kita tuh malah nyacat dia. Lah kayak gitu tok we minta penghiburan. Kayak gitu tok we stres. Lah nek kowe ngalami kayak aku, nggak apa nanti kamu? Yang ada akan seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, kita akan punya belas kasihan itu tadi. Kita akan punya kasih mesra itu tadi. Kita akan mampu bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, kita akan mampu bersedih dengan orang yang bersedih. Itu kalau kita melekat pada Tuhan. Ya. Kita tidak akan pernah lagi macak melas. Tetapi kita akan selalu bersuka cita. Ya. Mana ada orang lagi susah, tidak ada kerjaan, gelundang-gelundung di rumah tok, tapi bobotnya naik. Kalau bukan anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya enggak? Coba lihat masa pandemi. Bobotnya naik semua. Padahal enggak bisa kemana-mana. Dibilang, kamu kok guyu terus toh? Lah kenapa enggak guyu? Guyu enggak guyu tetap enggak bisa kemana-mana kok, betul enggak? Selama masa pandemi itu. Kita bersuka cita, kita enggak bersuka cita, kita tetap suruh gelundang-gelundung di rumah tok. Lah buat apa kita tidak bersuka cita? Dinikmati aja. Kesempatan untuk beristirahat. Kalau kita terus-terusan mengasihani diri kita sendiri, kita enggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita bisa jadi penghibur bagi orang lain, kita akan melihat karya Tuhan itu luar biasa. Kekuatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya. Saya merasakan ketika ada orang yang curhat ke saya dengarkan. Kalau orang yang tidak melekat pada Tuhan, tadi jatuhnya maido, kayak gitu tok we dicurhati, kayak gitu tok we stres kayak gitu. Tetapi ketika orang curhat kepada kita dan kita melekat pada Tuhan, yang ada apa? Puji Tuhan, aku tidak mengalami masalah seperti yang dia alami. Belum tentu aku kuat. Masalah yang dialami Bapak Ibu tidak mungkin saya bisa tanggung. Masalah yang saya tanggung tidak mungkin Bapak Ibu juga bisa hadapi. Kenapa? Karena salibnya kita tuh sudah diukur pas. Panjangnya pas, besarnya pas, volumenya pas, beratnya pas. Kalau kita yang mikul jatuhnya enak. Tapi kalau orang lain yang mikul jatuhnya enggak enak. Pas di pundak kita untuk kita jalan mengikuti Tuhan Yesus. Memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Tuhan. Tapi yang dipikul salibnya kita masing-masing, bukan salibnya orang lain. Maka kita tidak akan jadi orang yang iri hati, orang yang selalu gibah sama orang lain. Ya toh? Kalau kita melekat pada Tuhan, kita punya penghiburan kita sendiri. Kita tidak butuh dihibur orang lain.
Tapi kita punya penghiburan kita sendiri yang datang dari Tuhan dengan sumber yang benar itu tadi. Ya. Orang kalau punya penghiburan yang sumbernya benar dari Tuhan, kelihatan kok dari wajahnya. Guyu terus, ketok sukacita terus. Tersenyum terus. Sampai dibilang, orang kok kayak enggak punya masalah. Loh lah memang enggak punya masalah, yang punya masalah kan Tuhan. Karena nampung masalah kita semua. Selama kita jalan mengikuti Tuhan, apa kita punya masalah? Enggak. Karena kita akan dituntun untuk keluar dari setiap masalah kita, menemukan solusi bagi setiap masalah kita. Meskipun cicilan tetap jalan, betul enggak? Ya, meskipun tiap bulan kita tetap harus bayar macam-macam. Meskipun kita harus tetap tiap hari ketemu dengan teman sekantor kita yang jengkeli itu. Tetapi kalau kita punya sumber penghiburan yang benar yaitu Tuhan, enggak masalah kok. Saya pernah punya teman 2 orang. Jadi yang satu itu tahu kondisi pekerjaannya dia seperti apa, bosnya tuh kayak apa tuh tahu. Tahu banget. Dia bilang, kamu kok masih tahan kok kerja di situ? Kok masih bisa tersenyum toh? Kok masih bisa guyu toh? Lah karena teman saya yang ini sudah punya sumber penghiburan yang benar dari Tuhan kok. Bosnya lucu, bosnya aneh, dianggap lucu sama aneh, dituruti terus sama dia. Selama itu tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum, dia bilang. Ya toh Sian, selama bosku tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, ya enggak masalah, tak jalankan terus. Dan aku tetap bersuka cita di pekerjaan itu. Ya benar saya bilang, menurut saya benar. Dia sudah punya sumber sukacita yang sejati kok, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dia harus macak melas, harus sedih, harus selalu curhat, aduh bosku. Dia tetap bersukacita. Dan dia menjadi sumber sukacita buat teman-teman sekantornya. Karena semuanya dianggap, pekerjaan itu dianggap sebagai satu sukacita. Sama-sama sama temennya, meskipun bosnya nyeleneh, bosnya aneh. Bosnya enggak maksudnya tuh meskipun jengkeli tapi tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan, tetap on the rule, on the track. Kenapa enggak? Ya, teman-teman, kalau kita mau punya penghiburan sejati di dalam diri kita, melekatlah pada Tuhan. Melekatlah kepada Yesus sebagai pusat, jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupmu, pusat dalam dirimu. Ya. Teman-teman akan punya penghiburan yang sejati dan bisa menghibur orang lain. Dan ketika orang lain butuh penghiburan kita bisa mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberiku berkat, Engkau memberiku kekuatan, sehingga aku tidak mengalami seperti yang temanku alami, tetapi aku dapat memberikan penghiburan kepada dia. Lebih baik memberi penghiburan atau minta hiburan? Memberikan penghiburan itu jauh lebih baik daripada kita minta dihibur. Ya. Akan lebih baik lagi kalau saling menghibur. Ya. Betapa saya melihat tim dari PDKY ini solid dan kuat. Saya yakin saling menghibur di dalam. Saling menguatkan, saling menjaga. Ada ikatan kasih mesra, ada persekutuan roh di sana. Sebab kalau enggak, tidak akan sampai hari ini. Ada berapa banyak persekutuan doa yang bubar, ya, yang sudah tidak hidup ya enggak, mati tapi kok eman-eman gitu ya, banyak. Ya. Teman-teman, masa-masa sekarang ini meskipun pandemi sudah lewat,
tetapi kita masih tetap harus saling menghibur. Masih ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang belum pulih, belum kembali seperti dulu lagi. Dan bahkan ada yang tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Kita butuh menguatkan orang-orang yang seperti itu. Kita butuh menghibur orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita mau jadi penghibur-penghibur yang sejati, yang punya sumber penghiburan yang benar dari Tuhan. Kita mau tetap melekat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Ya. Terutama sekali suami istri harus bisa saling menghibur, harus bisa saling menguatkan. Ya. Chris itu pernah diomongi gini sama temennya, katanya kamu nih selama pandemi tidak ada kerjaan, shutdown, tidak ada penghasilan, babar blas. Lah kok bobotmu masih tetap segitu? Lah kok nyonyahmu masih tetap guyu? Lah Chris bilang, loh lah apa kalau sudah tidak ada pekerjaan shutdown itu terus kita harus nangis-nangis terus tiap hari? Ya enggak toh, kita tetap harus bersuka cita toh. Ada bagian di mana kita tetap memiliki sukacita, ada bagian di mana kita berjuang untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya kan? Kita tersenyum itu aja toh, tersenyum tok. Teman-teman pernah lihat video yang orang tersenyum sama seseorang lalu seseorang yang tadinya mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri, itu pernah tahu enggak video klip itu? Jadi ada seseorang yang pengen bunuh diri. Dia sudah putus asa, putus harapan, sudah hilang semuanya, pokoknya yang satu-satunya ada di pikirannya dia tuh bunuh diri. Dan sebelum dia bunuh diri dia pengen menikmati secangkir kopi dan sepotong cake apa-apa itu di sebuah kafe yang langganannya dia, favoritnya dia. Pelayannya yang di situ melayani dia dengan sukacita, tersenyum sangat manis dan tulus menyapa dia. Dan dia minum kopi dan makan cake yang dia pesan itu dengan menangis. Dan dia menyadari ternyata masih ada orang yang mau tersenyum padaku, menyapaku. Dan dia tidak jadi bunuh diri. Kebaikan itu menular. Terus dia keluar dari kafe itu dengan semangat, dengan sukacita. Terus dia ketemu orang lain, dia membantu orang lain dan orang lain itu jadi sumringah, kok ternyata ada orang yang mau bantu aku ya. Terus orang yang dibantu itu membantu orang lain lagi. Orang yang dibantu membantu orang lain lagi. Kebaikan itu menular, penghiburan itu menular teman-teman. Di saat-saat masa-masa sekarang ini kita butuh orang yang menularkan hal-hal yang positif, bukan menularkan hal-hal yang negatif. Ya. Berbuat kebaikan itu tidak ada ruginya. Tidak usah yang mahal-mahal, tersenyum tok. Sayangnya sekarang kita harus pakai masker ya, kalau kita mau tersenyum, buka maskernya, senyum terus tutup lagi. Tapi tersenyum dengan tulus, tersenyum saja bisa membuat orang lain mendapatkan kembali semangatnya, merasa diperhatikan. Gitu loh. Kalaupun kita pakai masker, kalau kita tersenyum matanya kelihatan kok. Kalau tersenyumnya kan ya, kelihatan kalau tersenyum. Itu aja, sederhana, enggak pakai duit, enggak keluar biaya, tersenyum tok. Apalagi sekarang pakai masker, jadi kan kita enggak khawatir gigi kita masuk angin toh kalau kita tersenyum kelihatan giginya. Ya kan? Mulai dari yang hal sederhana, berbagi kebaikan, berbagi senyum dengan orang lain. Gampang toh? Dan ketika kita tersenyum dengan tulus, karena kita punya sumber penghiburan yang benar ini, senyum kita itu akan menular kepada orang lain. Kebaikan itu akan menular kepada orang lain. Dan kita akan mendapati dunia sekeliling kita, lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang semakin baik, semakin positif, semakin memberi semangat, semakin menyenangkan. Dan akan terjadi apa? Persekutuan roh.
kasih mesra kita alami, persekutuan roh kita alami. Dan akhirnya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan, muridnya yang sejati, pengikutnya yang sejati. Dan kita akan menjadi teladan bahwa kita ini anak-anak Kristus, beda sama orang lain. Amin. Ya. Kan orang Kristen ini beda. Ada banyak sekali kesaksian kenapa orang mau dibaptis Katolik. Aku ngelihat tetanggaku itu kalau pergi gereja meskipun jalan kaki sama anak-anaknya, tapi kok kelihatannya bahagia. Sederhana toh. Terus mereka satu keluarga dibaptis, jadi Katolik semua. Bahkan sampai sudah jadi mayat, maaf ya, sudah meninggal, itu tetap bisa menjadi berkat dan menjadikan orang lain Katolik. Itu terjadi di lingkungan Sporlan Barat, di Paroki Gedangan. Itu daerah yang selalu banjir gitu ya, kena rob gitu. Ada orang Katolik meninggal, perempuan. Kan kalau kita orang Katolik Kristen kalau meninggal di peti kan didandani tau, cantik, pakai baju bagus. Bajunya yang dipilih baju yang terbagus, yang terindah ya toh. Tetangganya yang Muslim lihat, loh kok cantik ya, kok harus didandani. Tetangganya satu lagi yang juga Katolik dan juga ketua lingkungan bilang, lah ya toh, wong kalau meninggal kan ketemu sama Tuhan Allah. Kita aja kalau mau ketemu Pak Lurah aja dandan rapi kok, apalagi mau ketemu sama pencipta kita, ya harus dandan yang rajin, pakai baju yang bagus. Oh gitu ya? Iya, besok paginya dia datang ke tetangga yang Katolik dan ketua lingkungan ini, aku mau dibaptis jadi Katolik, supaya nanti kalau aku mati didandani cantik seperti itu. Loh ini sungguhan terjadi. Akhirnya ibu itu yang Muslim satu keluarga semuanya jadi Katolik. Dan aktif. Ya. Ketika ditanya sama Romo sebelum baptis, ibu kok mau jadi Katolik, kenapa? Ibu ini cerita, saya mau nanti kalau mati didandani cantik kayak tetangga saya yang Katolik itu Romo. Waktu itu Romo yang itu ibadah tutup peti, dia bilang gitu. Jadi kita ini orang Kristen ini luar biasa. Dari bayi jebrol udah jadi kesaksian. Sudah bersaksi atas kemuliaan Tuhan sampai kita mati masuk peti masih kita bisa bersaksi akan cintanya Tuhan pada kita. Amin. Ya. Masih bisa mempertobatkan orang, menjadikan orang Katolik. Betul enggak? Tuh. Tujuannya sederhana toh, cuman mau nanti didandani pas meninggal. Sederhana. Nyangka enggak? Enggak nyangka. Kita semua enggak ada yang nyangka waktu cerita itu diceritakan di Dewan Pleno. Kita enggak nyangka, kita semua ketawa. Tapi Romo bilang, jangan ketawa loh. Berarti kita orang Katolik ini orang-orang istimewa. Bahkan sampai mati pun kita masih bersaksi. Itulah kalau kita punya melekat pada Tuhan Sang Penghibur yang sejati, itu yang kita dapatkan, ibu-ibu, teman-teman. Ya, itu yang kita dapatkan. Kita menjadi penghibur bagi orang lain, kita menjadi sukacita bagi orang lain. Dan kita bisa bilang, ya jelas aku bersukacita, wong aku anak Tuhan. Amin. Orang-orang melihat kita tetap tegar di masa sukar. Ndak ketang di dalam ini compang-camping, babak belur, ndak karu-karuan. Tetapi kita tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan. Orang lain ndak perlu lihat, kita ndak perlu macak melas. Tapi kita tetap bersuka cita. Ya, amin. Amin ndak ini? Puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Kita mau menyanyikan satu lagu sebagai doa kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan,
Kita tidak perlu takut akan apapun, karena kita tahu Tuhan yang akan menopang kita, yang akan menolong kita. Ya. Bersama Tuhan, kita akan bisa menjadi penghibur-penghibur bagi banyak orang. Kita bisa menyaksikan bahwa ini loh Tuhan, kalau jadi anakmu, kita selalu bersuka cita dan bisa menjadi sumber sukacita buat orang lain. Ya, meskipun kita compang-camping hati kita nih, tidak karu-karuan, kekhawatiran kita besar, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewati semuanya. Kita akan mampu tetap tegar di masa sukar. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini yang menguatkan kita ya Ibu Bapak. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Tuhan kita mau melewati setiap musim hidup kita. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan terima kasih, dalam setiap musim hidup kami Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dalam setiap langkah kami Engkau selalu ada untuk memegang tangan kami. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap masalah yang kami hadapi. Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami. Tetapi kami ingin tetap menjadi saksi-Mu, kami ingin tetap menjadi tanda kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami ingin tetap orang melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada dalam hidup kami dan kami tidak perlu takut apapun Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan membimbing kami. Tuhan pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dalam setiap kehidupan kami, setiap musim yang harus kami lewati, setiap masa yang harus kami lalui. Engkaulah sumber penghiburan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber sukacita kami. Kami tidak akan mampu melakukan apapun tanpa Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu itu. Betapa hati kami sungguh terpaut kepadamu, sungguh mengasihi dan mencintai Engkau. Beri kami kekuatan supaya hari demi hari kami semakin taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari demi hari kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Jangan lepaskan kami daripadamu Tuhan. Kami mau melekat kepadamu. Kami mau ada selalu dalam pelukan-Mu. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau. Beri kami kekuatan untuk memikul salib kami. Beri kami kekuatan untuk menyangkal diri dan mengikuti Engkau setiap hari Tuhan. Supaya kami memiliki sukacita yang sejati dari-Mu.
supaya kami memiliki cinta yang sejati dari-Mu. Itu cukup buat kami Tuhan. Itu yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Tidak pernah habis mulut kami memuji Engkau, tidak pernah berhenti hati kami bersorak karena Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami yakin, kami percaya sampai hari akhir kami nanti Engkau tetap bersama kami. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh ditaburkan pada malam hari ini. Sungguh Bapak, kami rindu untuk lekat dengan Engkau. Kami mau mendapat penghiburan dari Engkau sendiri. Dan biarlah kami senantiasa boleh berjalan bersama Engkau. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami, dan sumber penghiburan kami. Bapak, jika sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami, ajarkan kami agar kami boleh menjadi penghibur bagi saudara-saudara kami melalui apa yang boleh kami berikan melalui persembahan ini. Berikanlah kami hikmat berapa yang harus kami berikan, dan biarkanlah apa yang boleh kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh membuat orang semakin mengenal Engkau, Allah kami, Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, saatnya pengumuman. Kolekte yang diedarkan ada 2 kolekte. Yang pertama yang biru kolekte untuk PDKY, yang kedua adalah kolekte untuk KY Kids dan KY Teens. Karena untuk kegiatan KY Kids dan KY Teens tentunya membutuhkan biaya juga. Jadinya diadakan kolekte kedua. Next. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir di PDKY pada malam hari ini. Sebelahnya. Oh, silakan tim pemerhati, tolong dibantu. Next. Untuk persekutuan doa Selasa minggu depan,
dengan tema Satu Perkataan Yesus di Kayu Salib dengan pewarta Bapak Winarto Setiawan yang malam hari ini juga hadir di tempat yang sama dan waktu yang sama. Waktu yang berbeda 4 April 2023, maafkan. Dan juga ada KY Kids dan KY Teens di lantai dasar dan lantai 2. BPK PKK KAS mengadakan parenting class setiap Senin selama bulan Mei, 5 kali pertemuan pukul 18.30 by Zoom dengan biaya Rp150.000 per pasutri. Link pendaftarannya bisa dilihat di pengumuman dan tema-temanya adalah boleh dibaca sendiri di pengumuman, ada 1, 2, 3, 4 minggu ya setiap Senin. Selain persekutuan doa di lantai 3 ini, kita juga ada KY Kids, KY Teens dan juga KY Youth. KY Kids itu untuk mulai dari toddler sampai kelas 4 SD, sama jamnya seperti kita Selasa di lantai 2 Wisma KPP KAS. Untuk KY Teens kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP, Selasa juga jamnya sama seperti kita di lantai dasar Wisma KPP KAS. Untuk KY Youth kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA setiap Sabtu, kadang online, kadang offline. Kontak personnya adalah Saudari Kristina. Bisa di WA, bisa dicatat WA-nya, mungkin kalau punya saudara, keponakan, cucu, anak yang bisa join silakan. Nah ini tadi mungkin sudah disebut sama Cik Jen kalau PDKY itu punya komsel. Komsel itu apa sih? Jadinya kalau kita bersekutu bersama di sini itu kan lingkupnya luas. Lah kalau komsel itu lingkupnya lebih kecil lagi. Jadinya kayak keluarga kecil, keluarga inti kita. Mari silakan yang belum bergabung komsel boleh menghubungi Ibu Melisa. Kita join sama-sama di sel itu, kita bisa sharing firman, bisa sharing pengalaman kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Dianjurkan untuk membawa botol minum sendiri karena di depan akan disediakan galon aqua untuk isi ulangnya. Sudah sekian pengumuman, mohon Bapak Winarto untuk menutup. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita tutup persekutuan doa kita. Kita mau rahmat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam yang begitu indah. Engkau kumpulkan kami semuanya. Kami bersyukur Engkau telah mengutus hamba-Mu, anak-Mu, Siana yang telah memberitakan, menyampaikan apa yang menjadi harapan-Mu, yaitu menjadi penghibur di kala duka. Seperti teladan-Mu sendiri Tuhan Yesus, Engkau hadir di dunia untuk memberikan penghiburan bagi orang yang mengalami duka, orang yang mengalami beban berat, orang yang mengalami sakit penyakit. Dan hari ini Tuhan, ajar kami untuk dapat menjadi penghiburan bagi teman-teman kami, bagi saudara kami, bagi keluarga kami. Kami percaya di masa Prapaskah ini Tuhan adalah rahmat pertobatan kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami dengan memberikan perhatian kepada teman-teman kami yang sedang mengalami duka, juga sedang mengalami pergumulan berat. Bila kehadiran kami menjadi berkat, menjadi sarana pemulihan dalam kehidupan mereka semuanya. Kami bersyukur untuk anak-Mu Siana yang telah Kau utus di tempat ini. Kiranya Kau berkati mereka di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dan karyanya. Bila kasih karunia-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupannya, kebajikan dan kemurahan senantiasa turun dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayan-Mu yang telah memberikan terbaik di dalam memberikan segala talenta dengan segala persembahan, segala apapun yang dia miliki dengan hati yang tulus. Kau tambahkan lebih Tuhan, berkat melimpah di dalam setiap pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa khususnya untuk anak-Mu yang baru pertama kali hadir di tempat ini.
kiranya berikan kerinduan untuk datang kembali di dalam pertemuan yang akan datang. Kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini karena sakit. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semuanya. Bagi yang mengalami pergumulan berat, berikanlah jalan keluar yang penuh harapan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ketika firman ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami pulang membawa berkat dan membagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah perjalanan kami hingga kami selamat sampai tujuan kami. Dan tak lupa di masa prapaskah ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa semakin dekat kepadamu, datang kepadamu dengan mempersembahkan segala kelemahan dan dosa kami. Berikan kerinduan untuk kami datang untuk memohon belas kasihan dan kerahiman-Mu untuk memulihkan setiap kehidupan kami sehingga kami layak untuk menyambut Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan keberadaan anak-Mu di dalam tangan-Mu. Bila saat ini kami satukan doa-doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkau yang senantiasa membawa doa-doa kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, terimalah salam kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Santo Fransiskus Asisi, Santo dan Santa pelindung kami masing-masing. Bila kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu berserta kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan, persuan doa telah selesai, kita berjumpa lagi Selasa depan ya saudara-saudara. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran